sebelum materi ini kita tutup, silahkan yang mau melakukan atau membuat kesimpulan. Siapa? Ya, silahkan Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kalau sudah semangat belajar, silahkan masukkan dulu bajunya yang laki-laki, rapikan posisi tempat duduknya. Kasih bagus semua posisi tak. Siap belajar hari ini? Siap, oke. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Proyeknya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Oke, persilahkan dulu Sahar untuk menyiapkan temannya. Attention please. Stand up please. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Attention please. Before we study, let's pray together. Yang tidak hadir hari ini siapa? Tidak ada, hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran, karena hari ini kita akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian kerja. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan sebuah proyek, di mana proyek itu bertemakan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kalian sudah ketahui bahwa ada beberapa kerajaan yang berdiri di Indonesia, khususnya pada masa Hindu dan Buddha. Yang pertama itu adalah kerajaan Kutai, yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara, yang ketiga kerajaan Kalingga, empat itu kerajaan Sriwijaya, kemudian ada kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, Singosari, dan kerajaan Majapahit. Nah, kalian juga sudah mencari sistem pemerintahannya. Kalian sudah mencari bagaimana kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya. Bahkan kalian juga sudah mencari berbagai macam latar belakang, lokasi atau letak geografisnya, serta keruntuhan dari kerajaan tersebut. Kemudian kalian sudah buat atau tuangkan hasil materi kalian ke dalam LKPD dan membentuknya dalam media pop-up book. Ibu berharap setelah kita mempelajari ini, nantinya kita bisa mengetahui bahwa ternyata Indonesia itu pernah kaya akan yang namanya kerajaan-kerajaan. Ternyata sebelum kita berbentuk republik, kita pernah berbentuk yang namanya kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Bagaimana caranya mereka mempertahankan kerajaannya, bagaimana mereka menghadapi serangan-serangan dari kerajaan lain ataupun dari dalam kerajaan itu sendiri. Kemudian kalian nanti mengetahui bagaimana sistem ekonominya mereka. Apakah sistem ekonominya sama seperti kita sekarang ataukah beda? Bagaimana sistem sosialnya mereka? Apakah mereka hidup seperti kita sekarang ini ataukah mereka hidup hanya dalam istana atau kerajaan? Nah, kemudian Ibu lanjut, perhatikan ke atas. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran Project Based Learning atau disebut dengan istilah PJBL, menggunakan metode penugasan dan gallery work dan pendekatan saintifik serta penugasan kelompok, peserta didik secara kritis dan kreatif mampu menyajikan perkembangan dan keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dalam bentuk media pop-up book. Nah, jadi Ibu harapkan hasil karyanya kalian nanti ini bisa Ibu perlihatkan ke kelas lain, karena memang kelasnya kalian adalah kelas pertama yang melakukan media ini, proyek ini. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan hasil proyeknya. Nah, Ibu jelaskan dulu bagaimana caranya mempresentasikan. Kalian tidak maju lagi ke depan mempresentasikan, tapi sebentar kalian di antara kelompoknya ada 2 orang yang akan tinggal di kelompoknya dan menjelaskan menjelaskan media pop-up booknya ke temannya yang bertamu. Jadi nanti ada 2 orang yang datang bertamu di kelompokmu. Nah, yang tamu datang ini, kita perlihatkan ini media pop-up dari kelompok saya, materi saya ini. Nah, silahkan dijelaskan apa isinya dari dalam media pop-up-nya. Paham? Nah, setelah itu bergeser lagi ke kelompok lain. Jadi, utus 2 temanmu untuk menjadi tamu dan menjadi penerima tamu. Jadi, ada yang bertindak sebagai tamu, ada yang bertindak sebagai penerima tamu. Paham, Ji? Nah, itu metodenya yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini. Dulu, silakan gabung bersama teman kelompoknya. Di sini kita mulai, silakan menjelaskan 5 menit dari
selesai. Yang pertama itu ada sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan kerajaan kita itu bersifat kerajaan yang dipimpin oleh Kodungga, terus dilanjut oleh Aswawarman, dan terakhir diketuai oleh Mulawarman. Itu secara berurutan. Jadi pertama kali dipimpin oleh Kadungga, yang selanjutnya digantikan oleh anaknya, putranya, yang bernama Asawarman. Terus selanjutnya digantikan oleh Mulawarman. Nah, ini raja pertama yang ini. Ini raja kedua, yang pertama. Terus ini anaknya. Terus dilanjut sampai ini terakhir. Ini terakhir ini rajanya. Kehidupan sosialnya itu kerajaannya dipengaruhi kebudayaan Hindu, seperti menganut agama Hindu, melakukan kegiatan perhinduan, dan melestarikan budaya Hindu. Dalam pratista yang suatu kesalahan. Selanjutnya ada sumber sejarah. Sumber sejarah kerajaan Kalingga berasal dari berita Cina. Sumber sejarah ini menyatakan bahwa pada tahun 674 kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Singa. Jadi kelompok keempat itu akan menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu Letak geografis. letak geografisnya kerajaan Sriwijaya itu seperti ini, seperti yang bisa dilihat. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Melayu pertama dan terkenal sebagai kerajaan maritim. Jadi oleh sebab itu di peta kerajaan Sriwijaya banyak wilayah lautnya karena kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim. Dinasti Sanjaya bercorak Hindu, Syailendra yang bercorak Buddha, serta terdiri dari 3 menteri. Tahun 1178 Masehi menyatakan bahwa kehidupan sosial di kerajaan Kediri, masyarakatnya itu memakai kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Jadi rata-rata orang sana tuh kayak rambutnya diurai semua. Terus yang kedua, lanjut ke kehidupan ekonomi. Atau sektor perdagangan dikembangkan melalui jalur pelayaran sungai berantas. Barang-barang yang diperdagangkan ialah emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Pedagang Kediri memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan Asia. Nah, ini kerajaan Kediri ini berpengaruh ke perdagangan Asia di Asia gitu. Jadi Sriwijaya juga begitu. Iya dong, sama juga maksudnya iya sama. Jadi bukan cuma kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini juga. Jadi kayak banyak kerajaan-kerajaan yang kayak berpengaruh juga dalam bidang ekonomi. Materinya itu ada 7. Yang pertama itu adalah letak geografis. Letak geografis kerajaan Singasari itu sekarang ada di Malang, Jawa Timur. Terus namanya sekarang itu Kerajaan Tumapel. Di Malang. Terus yang kedua itu ada sumber sejarahnya. Sumber sejarahnya itu kayak peninggalannya. Nah, peninggalan itu sebenarnya ada banyak, tapi yang ku kasih masuk ya cuma kitab-kitabnya. Ini kitab Pararaton sama kitab Majapahit merupakan wilayah yang subur sehingga menghasilkan komoditas pertanian yang menjadi daya tarik pedagang dari negara lain. Majapahit juga memiliki pelabuhan besar, angkatan laut yang kuat untuk menjamin kegiatan perdagangan. Majapahit juga memiliki mata uang sendiri bernama gobok. Gobok merupakan uang logam yang terbuat dari campuran perak, timah hitam, timah putih, dan tembaga. Bentuknya seperti koin dengan lubang yang berada di tengah. Tamu ke kelompoknya, kelompok 1 bertamu ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, sampai 7 ke 8. Begitupun 8 ke kelompok 1. Nah, Ibu rasa semua kerajaan sudah mempresentasikan atau sudah memperlihatkan bentuk proyeknya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita mau menilai dulu hasil dari proyek yang sudah kalian hasilkan. Nah, Ibu mau bertanya dulu sama yang bertamu semua, yang tadi yang menjadi tamu. Dari semua kelompok yang kalian datangi, kelompok mana yang menurut kalian penjelasannya itu mampu kalian mengerti? Kelompok
3. Ada yang lain? Kelompok 6. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 6. Kelompok berapa? 1 dengan 3. Kelompok berapa? 3. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 yang ini. Kelompok berapa? Kelompok ini. Kelompok 8. Kelompok sini. Kelompok 3. Presentasi kelompok dengan penjelasan terbaik kita berikan kepada kelompok 6. Beri aplaus dulu untuk kelompok 6. Sekarang itu tadi hasil dari presentasinya. Sekarang dari hasil proyek media pop-up book-nya. Yang kelompok mana yang menurut kalian paling menarik? Kelompok 1. Ini kelompok berapa? 1 yang di sini. Kelompok mana? 1 sama 8 yang sini. 1 yang sana. Kelompok mana yang paling menarik? Kelompok 5 yang ini. Oke, yang di sini. Kelompok 1 berarti hasil media pop-up mana? Hasil media pop-up yang terbaik dimenangkan oleh bukan dimenangkan, tapi hasil karya yang paling kreatif. Semuanya kreatif deh, semuanya kreatif. Tapi menurut teman-temannya kalian ini paling kreatif itu diberikan kepada kelompok 1. Nah, ya memang kalau kita lihat gambarnya, dia printnya pakai kertas yang apa ini? Ya, glossy, jadi agak berwarna Ki, makanya terlalu terlihat warnanya. Nah, jadi inilah yang membuat menarik. Tapi dari semua sisi kreatif kalian, menurut Ibu, kalian luar biasa. Bertanya, apa perasaanmu setelah membuat media book tersebut? Apa? Capek. Sukses. Stres dipikirkan. Apa lagi? Lega, sudah selesai. Yang lain? Hah? Ya, lega. Tapi setelah lihat hasilnya, ya, itu akan sebanding sama nilainya kalian. Kerja kerasnya kalian, prosesnya kalian akan sebanding sama nilainya kalian. Karena ada kata pepatah begini, hasil tidak akan pernah mengkhianati yang namanya proses atau usaha. Nah, jadi selama kalian berusaha pasti ada hasilnya, dan hasilnya itu tentunya tergantung dari bagaimana usahanya kalian. Paham sampai sini? Oke, sekarang sebelum materi ini kita tutup, silahkan yang mau melakukan atau membuat kesimpulan. Siapa? Ya, silahkan Laura. Tadi ya, yang pertama itu ada kesimpulannya bidang politik pemerintahannya, yaitu munculnya sistem pemerintahan yang bersifat turun-temurun. Pada awalnya masyarakat kita memilih pemimpin berdasarkan kekuatan dan atau kecerdasan seseorang. Yang kedua, untuk Laura. Lanjut, masih ada. Ya, silahkan Raden. Ini terikut dari 3. Yang pertama itu munculnya stratifikasi sosial masyarakat berdasarkan sistem kas. Dan yang terakhir mengenal sistem mata uang. Oke, beri aplaus untuk Raden. Ya, yang terakhir, ya kita berikan kesempatan kepada ketua kelas andalan kita. Silakan, Sahar. Setelah dijelaskan dari Laura tentang bidang politik, Raden tentang kehidupan sosial dan ekonomi, selanjutnya ada dari bidang budaya, Bu. Yang pertama itu masyarakat Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Jadi sejak agama Hindu dan Buddha masuk masyarakat Indonesia saat itu banyak juga yang menganut agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya ada juga berdirinya pusat pendidikan agama. Karena berakhirnya presentasi diskusi kita, ini juga sekaligus menjadi materi terakhir Ibu di semester 1 sampai bertemu di semester 2. Kan Sahar untuk menyiapkan temannya. Attention please. Stand up please. Ya. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih.